Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa gaji udah naik tapi tabungan tetap segitu-gitu aja? Atau malah makin habis padahal rasanya nggak belanja yang aneh-aneh? Nah, di tengah dunia yang serba cepat dan penuh godaan ini, ada satu gaya hidup yang belakangan makin populer terutama di kalangan profesional muda dan urban, namanya frugal living. Tapi, sebelum buru-buru mikir ini tentang hidup pelit dan nahan jajan terus-menerus, yuk kita bahas bareng-bareng, sebenarnya frugal living ini tentang apa sih? Frugal living tuh sebenarnya bukan sekadar soal ngirit ya. Ini bukan cerita tentang harus pakai baju sobek-sobek biar hemat atau tiap makan harus Indomie terus. Bukan juga soal hidup yang serba pas-pasan. Frugal living itu seni. Seni dalam memilih. Milih mana yang penting dan mana yang cuma keinginan sesaat. Mana yang sesuai nilai kita dan mana yang cuma ikut-ikutan tren. Misalnya nih, ketika orang lain beli kopi kekinian tiap pagi karena udah jadi kebiasaan, orang yang hidup frugal akan mikir, ini beneran aku butuh atau cuma FOMO aja ya. Dan ini beda banget sama minimalisme. Kalau minimalis itu lebih ke gaya hidup yang lepas dari keterikatan sama barang. Lebih ke arah spiritual dan emosional. Sementara frugal, dia lebih strategis. Belanja iya, tapi dipikirin dulu. Gaya tetap jalan, tapi sesuai prioritas kita, bukan gengsi. Sekarang, kenapa sih gaya hidup ini jadi makin relevan? Pandemi kemarin tuh jadi semacam alarm besar. Banyak yang kaget, tiba-tiba harus bertahan tanpa penghasilan tetap. Yang punya dana darurat bisa bernapas, yang nggak punya kelimpungan. Dari situ, makin banyak orang mulai mikir ulang soal keuangan. Dan frugal living jadi salah satu jawabannya, apalagi di kalangan milenial dan Gen Z. Menurut survei Modern Wealth Survey 2023, lebih dari 60% milenial di Amerika mulai ngelirik frugal living sebagai cara menuju financial independence. Dan ini juga mulai kelihatan di Indonesia. Mulai dari pekerja kantoran, pelaku usaha kecil, sampai ibu rumah tangga. Semua mulai pelan-pelan cari cara buat hidup lebih bijak secara finansial. Terus, frugal living ini juga ada hubungannya juga sama konsep FIRE atau Financial Independence, Retire Early. Pernah dengar kan? Intinya, kerja keras di usia muda, hemat banget, invest sebanyak mungkin, lalu pensiun dini. Tapi pensiunnya bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Sebagian orang yang udah FIRE tetap produktif. Tetap kerja, tapi karena mereka mau, bukan harus. Dan mereka punya satu hal yang sama. Mereka ngerancang semuanya dari jauh-jauh hari, nggak nungguin keajaiban. Nah, salah satu fondasi utama biar bisa jalan ke arah sana, ya frugal living tadi. Nggak bisa nggak. Kalau kamu pengen FIRE, ada satu rumus yang cukup sering disebut the 4% rule. Jadi gini, menurut studi dari Trinity University, kamu bisa menarik 4% dari total aset investasi kamu tiap tahun, dan itu cukup buat hidup tanpa takut kehabisan uang. Misal kamu pengen hidup nyaman dengan biaya 100 juta setahun. Nah, berarti kamu butuh total aset 2,5 miliar. Karena 4% dari 2,5 miliar itu ya 100 juta per tahun. Tapi angka ini bukan sekadar soal uangnya, tapi soal mindset, soal disiplin. Dan buat bisa sampai ke titik itu, kamu butuh konsistensi, pengendalian diri, dan gaya hidup yang nggak konsumtif, alias frugal. Frugal juga bukan cuman urusan besar kecilnya gaji. Banyak yang mikir, gampang ngomong gitu mah kalau gaji gede. Padahal justru kalau penghasilan pas-pasan, frugal living malah makin penting. Karena setiap rupiah itu berharga. Salah belanja dikit aja, efeknya bisa panjang. Orang yang frugal itu tahu, uang mereka harus punya arah, harus punya tujuan. Bukan cuman ngikutin arus. Dan tujuannya itu bukan biar kelihatan kaya, tapi biar bisa hidup tenang, punya kendali, nggak was-was tiap akhir bulan. Sekarang coba lihat sekitar deh. Kita hidup di zaman yang semuanya berlomba-lomba buat terlihat. Terlihat keren, sukses, fashionable. Tapi frugal living ngajak kita buat balik ke dalam. Untuk hidup sesuai nilai pribadi, bukan ekspektasi luar. Dan ini butuh kekuatan, butuh keberanian. Ketika semua orang ngumpul di kafe mahal, kamu bilang, aku cukup kok dengan kopi buatan sendiri. Bukan karena pelit, tapi karena kamu tahu prioritasmu. Ini bukan sekadar ubah gaya hidup, tapi ubah cara pikir. Ada satu buku bagus banget judulnya Your Money or Your Life dari Vicki Robin. Isinya tuh ngajak kita mikir, setiap uang yang kita keluarin itu sebenarnya adalah waktu hidup kita. Misalnya, kamu kerja 8 jam sehari buat gaji 5 juta.
terus kamu beli sepatu 1,5 juta. Itu artinya kamu udah tukar 2-3 hari kerja kamu buat sepasang sepatu. Pertanyaannya, sepatu itu sepadan nggak? Kalau udah sadar kayak gitu, kita jadi lebih mikir tiap kali mau belanja. Bukan jadi pelit, tapi lebih bijak. Kalau mindsetnya udah kebentuk, langkah selanjutnya budgeting. Tenang, nggak usah mikir ribet. Budgeting itu bukan soal catat satu-satu sampai stroke belanja, tapi soal kesadaran. Kamu tahu uangmu lari kemana. Bukan cuma bilang, hah kok udah habis aja. Mulai dari hal kecil, catat pengeluaran sebulan. Pakai aplikasi boleh, tulis di buku juga oke. Yang penting kamu bisa lihat mana yang penting, mana yang impulsif. Menurut data OJK tahun 2023, cuma sekitar 30% orang Indonesia yang rutin nyatet keuangan. Padahal ini dasar banget kalau kita mau punya masa depan finansial yang sehat. Di dunia personal finance ada 2 strategi utama. 1. Defense, ngatur pengeluaran. 2. Offense, nambah penghasilan. Frugal living tuh fokus di bagian defense, tapi bukan berarti offense dilupain. Justru kalau kamu udah bisa ngatur pengeluaran dan mulai nambah income dari freelance, side hustle, atau naikin skill biar bisa naik gaji, wah itu sih combo maut. Ambil contoh pasangan muda, Samuel dan Claudia. Mereka tetap bisa liburan, tetap makan enak, tapi semuanya udah direncanain. Mereka tahu kapan harus irit, kapan bisa sedikit royal. Terus, uang yang berhasil disisihkan itu nggak cuma ditumpuk, tapi harus kerja juga. Caranya investasi. Mau itu emas, reksadana, saham, properti, atau bahkan kripto, silakan. Yang penting pahami dulu. Mulai dari nominal kecil pun nggak masalah. Yang paling penting konsistensi. Bukan seberapa besar, tapi seberapa rutin. Nah, ini nih yang sering disalahpahami. Frugal itu menyiksa, padahal nggak sama sekali. Justru frugal itu ngajarin kita buat hidup bahagia dengan kesadaran. Kamu tetap bisa liburan, tetap bisa beli barang impian, tapi semua dilakukan dengan perencanaan. Kamu bisa bilang, aku nggak beli karena nggak butuh, bukan karena nggak mampu. Dan itu powerful banget. Kita hidup di budaya yang penuh acara. Arisan, pesta pernikahan, baju seragam, oleh-oleh, dan seabrek pengeluaran yang kadang lebih buat jaga image daripada kebutuhan nyata. Nah, frugal itu bukan ngajak kamu jadi antisosial, tapi ngajarin kamu buat milih mana yang penting, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa diakalin. Dan terakhir, frugal itu erat banget hubungannya sama prinsip delayed gratification. Nunda kesenangan sekarang buat hasil yang lebih besar nanti. Ini bukan cuma teori, tapi udah terbukti jadi salah satu kunci kesuksesan finansial jangka panjang. Kalau kamu bisa bilang enggak sekarang ke hal-hal kecil yang enggak terlalu penting, itu bisa jadi iya besar buat mimpi-mimpi kamu di masa depan. Frugal living itu bukan tentang siapa paling hemat, tapi siapa paling sadar. Sadar sama apa yang penting, sadar sama waktu, sadar sama masa depan. Dan kamu nggak perlu nunggu kaya buat mulai frugal. Justru dengan hidup frugal, kamu bisa lebih cepat sampai ke tujuan finansialmu. Karena seperti yang dibilang Morgan Housel dalam The Psychology of Money, kekayaan sejati adalah yang tidak terlihat. Bukan mobil mewah, bukan tas branded, tapi saldo rekening dan aset investasi yang diam-diam terus tumbuh. Kalau kamu ngerasa dapat insight dari obrolan ini, boleh banget share ke teman atau keluarga. Dan kalau punya pengalaman frugal yang unik, cerita di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, frugal bukan berarti kurang, tapi berarti cukup. Dan kadang cukup itu lebih dari segalanya.